Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan ila wali songo wa usulihim wa furu'ihim, wa khususan ila mu'allif hadzal kitabun nasaikhul ibad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Anak-anakku semua, semoga tetap dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat hidayah Allah. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Nashaikhul Ibad pada halaman 5, baris yang ke-7 dari bawah. Baris yang ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyar, utawi pangendikan kang kaping 11. An ba'dil hukama, saking setengah piro-piro ahli hikmah, au auliya'i tegesi piro-piro wali, la tahkiru dzunubas sighara, ojo podo ngremehaken sira kabeh adzunuba ing pira-pira dosa asighara kang cilik. Aila ta'uduha, tegese ojo ngitung-ngitung sira kabeh ha ing dzunub sigharon kang cilik. Fa innaha mongko sak temene dzunubus sighar, fa innaha mongko sak temene dosa cilik, tatasyabu iku ngepang, minha saking dosa cilik, adzunubul kibaru apa pira-pira dosa kang gedhe. Jadi dalam makalah yang ke-11 ini kita dilarang meremehkan dosa-dosa kecil, karena dari dosa kecil itu nanti akan berefek, berdampak menjadi dosa besar. Kita berusaha jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Apa Pak yang sering kita lakukan dosa kecil itu? Di antaranya masalah kesucian, kebersihan, kesucian dalam sholat, di musola, di rumah. Hati-hati, itu nanti menjadi penghalang daripada sahnya kita ibadah kepada Allah. Kita jahil kepada teman, tanpa sadar kita ngerasani, kita merendahkan, kita mencela, berkata kotor, ini sering. Ngibul, bohong, hati-hati. Berdosa kecil, sering berbohong, akhirnya menumpuk menjadi dosa yang besar. Wa aidan kelawan maneh rubama terkadang yakunu ana apa ghadabullahu ta'ala, bendune Allah Ta'ala fitil kasyghari, iku tetep ing dalem mengkono dosa cilik. Tak menutup kemungkinan murkanya Allah juga disebabkan karena kita sering melaksanakan dosa-dosa kecil. Itu efek dari kalau kita berbuat maksiat, berlaku dosa. Allah akan menutup kebukanya ilmu kita, menutup rezeki kita, memperpendek umur kita, menghilangkan keberkahan rezeki kita, usia kita. Itu dampak dari kalau kita sering menganggap dosa kecil hal yang biasa, maka murka Allah akan diturunkan. Dan orang kalau sudah mendapat murka, ghadabnya Allah, termasuk orang yang tuno, yang rugi, tidak saja rugi di dunia, tetapi lebih-lebih rugi di kampung akhirat. Ini berbahaya sekali. Nah, kita berusaha
termasuk saya pribadi anak sekalian, untuk tidak meremehkan kepada dosa kecil. Wal maqalatus saniyatu asyar, utawi pengendikan kang kaping 12 an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la sohirota mal israri, ora ana dosa cilik iku maujud mal israri sertane terus menerus. Fa innaha mongko satemene sigor bil muwatobati sebab nglanjengaken alaiha ing atase sigor iku takdimu dadi gedhe apa sigor, fatasiru mongko dadi apa sigor kabiratun iku gedhe. Wa aidlan kelawan maneh innaha ala azmil istidamatiha, satemene ing atasi sertane niat nglanggengaken sigor iku tasiru dadi apa sigor kabiratan gedhe. Fa inna niyatal mar'i mongko satemene niate menungso, fa inna niyatal mar'i mongko satemene niate menungso fil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat iku kanat ana maksiatan, kanat ana apa maksiatan iku maksiat, wala kabiratan mal istighfari lan ora ana dosa gedhe ma'al istighfari sertane istighfar. Dosa kecil kalau kita biarkan lama-lama menjadi besar, tidak menutup kemungkinan murka Allah akan turun. Begitu pula sebaliknya, tidak ada dosa itu besar jika kita bertaubat kepada Allah, minta ampun, istighfar. Caranya bagaimana? Niat, tekad untuk berhenti melakukan kemaksiatan, berhenti melakukan dosa, dalam hatinya niat. Setelah niat diucapkan astaghfirullahaladzim, 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 diucapkan minimal berapa kali? 100 kali habis sholat maktubah, sholat yang wajib minimal. Kalau kita melakukan dosa-dosa kecil atau dosa besar, kita bahasa Jawanya getun, menyesal mengapa telah melakukan perbuatan yang dilarang, dimurkai oleh Allah. Kalau kita mau bertobat, maka tidak ada dosa itu menjadi besar. Ini ai taubati, tegese tobat bisurutiha kelawan piro-piro salti tobat. Fa inna taubata mongko satemene tobat tamhu iku nglebur apa tobat asal khotiati ing labete kesalahan, ing bekase kesalahan. Wa ing kanat lan senajan ana apa khotiah kabiratan iku gedhe, walaupun dosa besar, kalau kita mohon ampun, istighfar, tidak mengulangi lagi, maka itu diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun kalau hambanya mau minta ampun dan tidak melakukan dosa besar kembali. Rawah hadal hadis, nyeritakan ini hadis sapa ad-Dalami, Imam Dalami an Ibni Abbas, saking Ibnu Abbas, lakin bitaktimil jumlatil akhirati, tetapi disiakan jumlah kang akhir anil ula, saking jumlah kang kawitan. Wal maqalatus salisatu asyar, utawi pangendikan kang kaping 13, kila dendawaken hammul arifi, utawi cita-citane wong makrifat ing Allah, as-sana iku ngelem, ai muradu tegese den karepaken al arifi billah, wong kang makrifat ing Allah, as-sana iku ngelem Allah ing atase Allah Ta'ala, bijamili sifatihi kelawan sekabehane sifate Allah, ngelem terhadap beberapa sifat-sifat Allah.
Itulah orang yang makrifat. Luar biasa ini. Jadi orang yang makrifat ini, pekerjaannya itu memuji kepada Allah, tidak ingin ganjaran tapi ingin memuji kepada Allah. Orang yang selalu memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan tinggi. Jadi makrifat itu orang yang selalu dalam hidupnya itu memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahamul zahidu utawi cita-citai wong zuhud ad-du'a iku nyuwun iku ndonga ai muradu tegese kang den karepaken al-muridi mengo aniza iti saking tambahan ala qadri hajatin ing atasi kira-kirane kebutuhan minat dunya saking dunya bikol bi kelawan atine murid ad-du'a iku nyuwun wa utawi doa atadru iku ndp ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi kalau orang zuhud itu orang yang lebih mementingkan, bukan berarti zuhud itu tidak mau dunia. Zuhud dalam pengertian sebagian ulama menyebut kalau arif tadi itu makrifat itu memuji keagungan Allah. Kalau zuhud itu orang yang lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Nah, yang banyak kita ini masih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Padahal kehidupan nyata, kehidupan abadi itu ada di alam akhirat. Nah, mengapa bisa begitu ya? Karena kita kalah dengan bujuk rayu setan, sehingga kita lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Bukan berarti zuhud itu tidak mau sama sekali. Ibadah juga perlu tempat, masjid, ya dunia. Perlu pakaian, ya dunia. Perlu rumah, ya dunia. Perlu kendaraan, ya dunia. Bukan berarti kita hidup menyendiri di alam bebas kemudian tanpa bergaul dengan sesama manusia, bukan itu menyendiri, tapi tetap bergaul dengan sesama, tapi lebih mementingkan kalau urusan akhirat lebih diutamakan. Itu ciri-ciri yang zuhud. Ataduru ikun dp ilallah ta'ala maring Allah ta'ala su'alin kelawan ma intinal khair ing dalam ngersaken Allah minal khairi rupani kebagusan li'anal hamala arifi li'anna krono satemene cita-citai wong arif wong kang marifat robohu iku pangerane arif la sawabun ora ganjaran wala jannatun ora swarga. Jadi orang yang makrifat kepada Allah itu hanya memuji saja, tidak ingin mengharapkan surga, tidak ingin mengharapkan ganjaran atau pahala seperti orang zuhud tadi itu. Wahamaz zahidi utawi cita-citai wong zuhud utawi cita-citai wong zuhud nafsu awak dhewe zuhud ai manfaatu nafsihi tegesi manfaati awak dhewe zuhud tegesi manfaati awak dhewe zaid minas sawabi saking ganjaran wal jannati lan swarga. Kalau orang zuhud masih mengharapkan surga, jadi tingkatannya lebih tinggi makrifat. Ini tingkatan ilmu tasawuf, tapi tidak apa-apa, kita perlu belajar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang makrifat, orang yang suka memuji kepada keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafarik mongko den bedaaken bainaman antarane wong himmatuhu cita-citai wong
al-khuri uta himmatu cita-citai wong zahid al-khuru iku bidadari. Jadi orang zuhud itu masih kalau masuk surga diberi nikmat oleh Allah berupa bidadari al-khur iku bidadari. Wa man lan wong himmatu cita-citai wong arif raf'us suturi iku ilangi piro-piro tutup, iku ilangi piro-piro tutup. Wal maqalatur rabi'atu asyar utawi pengendikan kang kaping 14 an ba'dil hukama saking setengah hukama ai atibail qulubi tegese piro-piro dokter ati wahum utawi hukama aulia iku piro-piro wali man utawi sepane wong tawahama iku nyono man annalau ing sak temene keduwe man annalau ing sak temene keduwe wong walian apa penolong aula kang luwih utama minallahi timbang Allah taala qalat mongko sithik makrifatu apa makrifate man billahi ing Allah taala. Kok ono wong di pendapat bahwa itu tidak ada penolong yang lebih hebat kecuali dirinya atau meremehkan Allah, maka di situ disebut qalat makrifatu billah mongko sithik apa makrifate man ing Allah. Wal makna utawi maknane utawi artine man sapane wong donna lamun nyono sapa man annalahu ing sak temene man nasiron ana penolong akrabu kang luwe parek minallahi timbang Allah wa aksan luwe akeh nusrotan apa pitulunge minhu sak timbang Allah fa inna mung sak temene wong lang ya'rif billah fa inna mung sak temene wong lam ya'rif billah orang ngerti sapa man Allah ing Allah taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada penolong yang lebih hebat kepada Allah, berarti imannya masih rendah, padahal semuanya itu Allah semuanya. Wa manasapenu wong tawahama lamun nyonoman anallahu sak temene iku keduwe man aduun duwe mungsuh ada kang luweh mungsuhi min nafsi timbang nafsune man qalat mongko sithik makrifatu apa makrifate man binafsi kelawan awak dhewe man ai tegese waman utawi sapane wong donna lamun iku nyono anna lahu sak temene iku tetep keduwe man aduan duwe mungsuh akwa kang luwih kuat min nafsi timbang nafsune man al amarati kang ajak-ajak elek atau al amarati kang ajak-ajak Allah walau wamati lan tukang protes lawamah nafsu lawamah walau mati lan tukang protes fa inna mung satemene man lam ya'rif iku ora ngerti man nafsu ing awak dhewe man. Jadi ada orang itu tidak mengerti musuh yang paling kuat itu sesungguhnya ada dalam dirinya, musuh hawa nafsu kita sendiri. Rasulullah kan pernah ditanya sahabat setelah perang, wahai Nabi, apakah ada perang yang lebih besar daripada perang yang dilakukan saat ini? Roja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wahyan nafsu. Memerangi nafsu kita ini sendiri yang paling berat. Kalau perang melawan saya nafsu mungkin bisa kita hindari, tapi memerangi keinginan hawa nafsu yang
ammaroh yang selalu mengajak kepada keburukan, kejelekan, dan lawama yang senang protes, nafsu yang protes. Ini lebih berat. Coba di musim seperti ini, di musim pandemi seperti ini, anak-anak kalau mengikuti hawa nafsunya, mungkin tidak ngaji atau tidur, atau lebih baik pergi ke pasar, ke toko, jalan-jalan, shopping. Tapi karena kita ini nafsu kita tekan untuk menuntut ilmu dengan daring di rumah, dengan belajar ngaji, membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, itu menekan nafsu ammaroh dan nafsu lawamah tadi. Jadi paling besar itu perang melawan hawa nafsu kita, bukan orang lain, tapi nafsu kita ini yang berang. Wal maqalatul khamisata asyar, utawi pengendikan kang kaping 15, an Abi Bakar As-Siddiq, saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, fi qoulihi, ing dalem dawuhe Allah Ta'ala, dzarul fasadu fil barri wal bahri, muncul apa kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan segara. Qala dawu Abu Bakar, qala dawu sapa Abu Bakar, ai Abu Bakar tegese Abu Bakar, fi tafsiri dalika ing dalem nafsiri mengkono qauli ta'ala, albaru utawi daratan, huwa lisanu ya lisan, huwa lisanu ya lisan, wal bahru utawi segara, huwa ya bahr al qalbu iku ati. Fa idza fasadal lisanu, mongko tatkalane rusak al lisanu apa lisan, bisabi kelawan miso masalan upamane. Nah ini lisan kita ini berkata kotor, ini termasuk merusak lisan. Padahal sekarang banyak bully teman berkata kotor, ya, dengan teman, dengan guru, dengan sesama, dengan orang tua. Padahal ada loh dalam Islam itu dicap Rasulullah, tidak tergolong kelompokku, tidak tergolong umatku, orang itu yang tidak bisa hormat terhadap orang yang lebih tua, terus tidak bisa santun kepada yang lebih tua, dan tidak bisa mengasihi terhadap yang lebih muda, maka tidak termasuk umatku. Ini bahaya sekali. Jadi kita ini, walaupun kita ini sudah pelajar, mungkin di antara kalian ada yang ilmunya tinggi, dengan guru, dengan orang tua yang usianya lebih tua, kita harus hormat. Itu termasuk kebukaan tutup barokahnya ilmu terhadap orang yang lebih kecil, sesama kita saling menghormati, kasih sayang, belas kasihan. Jangan jadi lisan yang seneng miso. Ini termasuk apa namanya itu, lisan miso ini termasuk bisabi kelawan miso, termasuk lisan yang buruk di hadapan Allah dan bisa memutus keberkahan ilmu. Jadi jangan kita sekali-kali melakukan kesalahan kita miso, berucap kotor, jengkel, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan dibiasakan. Saya sering melihat itu. Mengapa bisa begitu, Pak? Karena kedalaman keimanannya, ketakwaannya kepada Allah kurang, sehingga ada kejengkelan yang muncul. Bisabi, dia misu, berkata kotor. Bisabi kelawan misu, masalah upamane, bakat mongko nangis ala ing atase lisan anufusu opo piro awa-awaan, menangis. Sesungguhnya lisan kita ini kalau kita gerakkan untuk berkata kotor, tetapi kita tidak tahu hakikatnya dia menangis. Diciptakan Allah tapi digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ini sering ini di era sekarang ini. Nah, hati-hati anak sekalian. Lebih baik lisan kita gunakan istighfar,
perbanyak istighfar, karena begitu istighfar malaikat mendekat kita, malaikat ikut kepada kita, mendoakan kita. Sering-sering astagfirullahaladzim, sering-sering sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu alat. Bahkan ada ulama besar yang mengatakan kalau punya hajat apapun, dua alat yang utama itu yaitu perbanyak istighfar, lisan kita istighfar, yang kedua perbanyak sholawat. Baru kita mohon kepada Allah hajat apa yang kita inginkan. Jangan bisyak bimisu, karena hakikatnya lisan kita, jiwa kita ini menangis. Ai aksasu tegesi piro-piro menungso min bani Adam saking anak putu Adam. Wa idza fatat qalbu lan tatkala rusak apa ati birriya kelawan riya masan upamane bakat alil malaikatu mongko nangis alai ngatasi ati al malaikatu sapa para malaikat. Nah, sebaliknya kalau hati kita ini rusak, iri, dengki, riya, penyakit-penyakit hati. Riya itu suatu perbuatan yang ingin mendapat pujian orang, ingin dipuji. Bukan dipuji Allah, ingin menunjukkan agar dapat pujian orang. Ini dalam Islam dilarang. Pamer dalam bahasa kasarnya itu, riya itu pamer, ingin mendapat pujian orang. Ini yang sering terjadi, riya ini termasuk penyakit hati. Bakat mongko nangis saya ngatasi hati malam sopo malaikat kila den dawakan al hikmatu tai hikmai fi analisana ing dalam sakune lisan wahidun kang siji tanbihu kang dadi pengingat lil abdi maring kawula fi annau ing dalam sak temene wahid layam bi ora saik jo ayat kalama apa yen to guneman ila fi ma'anging ing dalem barang yuhimuhu kang mentingno fil khair ing dalem keapian. Jadi kita ini hikmah diberi lisan satu ini tujuannya agar di dalam hidup di dunia ini lisan yang diberi Allah ini kalau bisa digunakan untuk hal-hal kebaikan, tidak hal kemaksiatan. Makanya diberi satu oleh Allah ini ada manfaatnya untuk berkata yang benar, berkata yang jujur, jangan bohong. Ini bagian pengingat kita, makanya diberi lisan oleh Allah satu, apalagi dua. Satu saja tidak bisa menjaga, apalagi lisan dua. Wakilan ten dawa kalian lisana karena satu lisan adzakiri kang eling bikul lugatin kelawan saben-saben bahasa kana iku ana apa zakira kana iku ana apa dikruhu iling lisan kana iku ana apa iling lisan lil madukuri keduwe wong ketuwe barang kang den sebut lil madukuri ketuwe barang kang den sebut al wahidi kang siji wa utawi madukur wa utawi madukur Allahu iku Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang yang makrifat kepada Allah, yang diberi nikmat kepada Allah, diberi lisan, kemudian dia menyebut asma Allah, Allah Ta'ala, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bisa menghaluskan hati kita. Jadi lisannya bagus, lisannya selalu bahasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, dan masih banyak lagi. Ketika lisan kita bahasa dengan itu, maka kita akan dipuji oleh Allah, akan didoakan oleh malaikat. Jadi seperti itu, kita harus sering menyebut lisan kita ini.
Jangan tidak menyebut habis sholat kita langsung pergi, padahal tidak ada apa-apa, tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat. Terutama ulama-ulama besar itu menyebut di antara waktu-waktu maktubah adalah ba'dal maghrib wa ba'das asri wa ba'das subhi, waktu-waktu yang mustajab. Jadi jangan habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita langsung lari menjauh. Justru di situ kita mohon kepada Allah hajat kita, kebutuhan kita. Karena semuanya itu hakikatnya adalah kodrat irodat Allah. Tidak ada hal yang sulit jika Allah menghendaki. Lisan kita latih untuk selalu menyebut terus kepada Allah. Asma Allah kita sebut. Jangan bermalas-malasan. Coba hayya 'alas sholah. Begitu hayya 'alas sholah kita langsung. Karena sesungguhnya nikmat, sebagian ahli hikmah menyebut nikmat yang paling dalam itu adalah wasjud waqtarib. Ketika kita sujud sholat itu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, waqtarib, kemudian kita mendekat kepada Allah. Sujud menghamba kepada Allah, kemudian waqtarib, mendekat. Insya Allah kita ditolong Allah. Jangan sujud seperti yang Pak Soleh sering lihat anak kecil, wajar, anak yang belum balik, seperti sampean semua yang sudah aliyah seperti ini, sujud harus ada tumak ninanya dulu. Itu termasuk nikmat yang besar orang yang bisa sujud kemudian mendekat kepada Allah. Zuhur kita sujud, asar sujud, maghrib sujud, isya sujud, subuh sujud, waqtarib, lalu kita itu dekat kepada Allah. Disitulah insya Allah kita hajatnya dicukupi oleh Allah. Jangan sholat barkolamcing. Barkolamcing itu Allahu Akbar, baru datang habis sholat pelencing dia lari. Seperti anak kecil, anak yang belum balik. Kita sudah balik, sudah kena hukum dosa, pahala sudah kena itu. Kita sudah siswa-siswi, sudah santriwati, sholat maktubah berjamaah, tidak sendiri tapi berjamaah, seperti halnya yang kita lakukan di Ma'had ketika waktu musim sebelum pandemi. Jangan di rumah subuh kita kesiangan, isya kita bermalas-malasan. Ini dua sholat ini yang pahalanya luar biasa. Kita sering menyebut Allah Ta'ala. Wa kadzalika lan mengkono lisan al-qalbu iku ati utawi ati bi khilafin nafil aini, kelawan perbedaane upamane mripat wal udhun lan kuping. Fa inna mongko sak temene naful ain ya ta'addadu kumilang-milang. Kila den dawaken li anal hajata krana sak temene hajat, krono satu menit kebutuhan ila sam'i marang pendengaran wal basorilan peningal aksadu kuluwe akemil hajati tinimbang butuhe ilal kalami maring guneman. Wa inna lan pastine subiaten serupaaken al qalbu apa ati bil bakri kelawan segara lisyidatil umkihi krono bangete umkihi jerone ati wati syaihi lan jembare ati. Jadi segoro ini diibaratkan dalam seperti hati kita ini. Hati itu yang luar biasa. Kalau hati kita ini selalu dekat kepada Allah, kita akan ditolong oleh Allah hajat-hajat yang menjadi kebutuhan kita. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan pengajian kita di hari ini selalu mendapatkan ridho, hidayah dan mauna Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.